Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu analisis sektor unggulan Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional. Untuk itu, izinkan kelompok 7 untuk perkenalan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri, yaitu saya Alina Salsabila dengan NIM akhir 089. Saya Ismi Kurnia dengan NIM akhir 248. Saya Yohana Nurisdiana dengan NIM 260. Saya Delia Fatikasari dengan NIM 410. Saya dengan NIM akhir 412. Untuk pembahasannya ada latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan saran atau rumusan kebijakan. Next. Untuk latar belakang, rumusan masalah, dan kajian teori yang akan saya sampaikan sendiri. Latar belakang dari Kota Yogyakarta ini dipilih sebagai objek analisis sektor unggulan untuk mendukung capaian pembangunan nasional, memiliki karakteristik yang unik dan potensial. Kota ini tidak hanya dikenal sebagai pusat pendidikan dan budaya, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang kuat. Sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia, Yogyakarta juga menarik banyak wisatawan domestik maupun mancanegara setiap tahunnya. Selain itu, sektor industri kreatif, terutama seni dan kerajinan, juga berkembang pesat di daerah ini. Dalam konteks pembangunan nasional, analisis sektor unggulan di Yogyakarta menjadi penting karena dapat memberikan gambaran tentang bagaimana memanfaatkan potensi lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan memahami karakteristik dan potensi sektor unggulan di Yogyakarta, pemerintah dapat merancang kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan kontribusi sektor tersebut terhadap pembangunan nasional. Selain itu, Yogyakarta juga memiliki tradisi kearifan lokal yang kaya, yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan berbagai sektor ekonomi berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, analisis sektor unggulan di Yogyakarta tidak hanya akan memberikan dampak tentang potensi ekonomi daerah tersebut, tetapi juga akan memberikan wawasan yang berharga bagi upaya pembangunan nasional secara keseluruhan. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja sektor unggulan dan sektor andalan di Kota Yogyakarta? Yang kedua, sektor mana yang berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian di Yogyakarta? Yang ketiga, bagaimana rekomendasi strategi dan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan sektor unggulan di Yogyakarta? Next. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori dari sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah. Selanjutnya ada PDRB. PDRB adalah nilai total atas segenap output menghasilkan suatu perekonomian di tingkat daerah, baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut. Selanjutnya ada analisis LQ. Analisis LQ adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan dan non-unggulan dalam suatu wilayah. Next. Untuk selanjutnya, metode penelitian akan disampaikan oleh Ismi. Kepada Ismi, saya persilakan. Untuk metode penelitian yang pertama ada SLE atau Static Location Quite.
merupakan alat analisis yang digunakan untuk membandingkan sektor perekonomian suatu daerah dengan sektor perekonomian regional atau nasional menggunakan sektor sejenis guna mengetahui apakah sektor tersebut merupakan unggulan atau tidak bagi daerah. Rumus dari SLK adalah FIK per FK kurung tutup per kurung buka FIP per FP kurung tutup. Nilai SLK di sektor I lebih dari 1, peran sektor I di daerah K lebih unggul daripada peran sektor I di daerah P. Sektor I merupakan sektor unggulan. Nilai SLK di sekitar sektor I kurang dari 1, peran sektor I di daerah K kurang unggul daripada peran sektor I di daerah P. Sektor I bukan daerah unggulan. Selanjutnya ada DLQ atau Dynamic Location Quote. DLQ merupakan alat analisis yang melihat laju pertumbuhan sektor ekonomi dari waktu ke waktu di suatu daerah. Rumus dari DLQ adalah DLQ kurung buka lagi 1 plus GIK kurung tutup per kurung buka 1 plus GK kurung tutup per kurung buka 1 plus GTP kurung tutup per kurung buka 1 plus GP kurung tutup lagi. Nah, keterangannya adalah GIK itu adalah rata-rata pertumbuhan dari PRDB sektor I di wilayah K. GK adalah rata-rata pertumbuhan total PDRB di PRDB di wilayah K. GTP adalah rata-rata pertumbuhan PDRB sektor I tingkat provinsi atau P. GP adalah rata-rata pertumbuhan total PDRB di tingkat provinsi P, dan T adalah tahun atau waktunya. Nilai DLQ nilai DLQ lebih dari 1, potensi perkembangan sektor I di suatu daerah lebih cepat dibanding sektor yang sama di provinsi. Nilai DLQ kurang dari 1, potensi perkembangan sektor I di suatu daerah lebih lambat dibanding sektor yang sama di provinsi. Nah, metode penelitiannya lagi ada matriks SLQ dan DLQ. SLQ kurang dari 1 dan SLQ lebih dari 1. DLQ lebih dari 1 dengan SLQ lebih dari 1 adalah landing industri atau industri terkemuka. DLQ lebih dari 1 dengan SLQ kurang dari 1 adalah key industri atau industri kunci. SLQ kurang dari 1 dengan SLQ lebih dari 1 adalah prospektif industri. SLQ kurang dari 1 dan SLQ kurang dari 1 lagi adalah underdeveloped industry. Selanjutnya ada shift share. Metode shift share bertitik tolak pada anggapan dasar bahwa pertumbuhan ekonomi atau nilai tambah suatu daerah atau DIJ dipengaruhi oleh 3 komponen utama yang saling berhubungan satu sama lainnya, yaitu regional share atau regional growth component. NIJ adalah pertumbuhan sektoral atau proportional shift. MIJ atau PS adalah pertumbuhan daya saing wilayah atau differential shift, dan CIJ atau DS. Rumusnya adalah dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah. Yang pertama ada DIJ sama dengan NIJ plus MIJ plus CIJ atau DIJ sama dengan EIJ dikurang EIJ. Selanjutnya ada pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu NIJ sama dengan EIJ kali R pangkat N. Selanjutnya ada pengaruh bauran industri, ada MIJ sama dengan EIJ kurung buka RIN kurang RN kurung tutup. Pengaruh keunggulan kompetitif yang pertama ada JIJ sama dengan EIJ kurung buka RIJ dikurang RIN kurung tutup. Selanjutnya ada matriks gabungan SLQ, DLQ, dan DS. DLI lebih dari 1 dengan DS kurang dari DS lebih dari 0 dengan SLQ
lebih dari satu, industri unggulan kompetitifnya ada kayu dan barang dari kayu, kertas atau barang dari kertas, karet atau barang dari karet, dan furniture. DS lebih dari 0, SLQ kurang dari 1, ada industri andalan kompetitif, tekstil atau pakaian jadi, kimia dan obat-obatan, barang galian atau non-logam, mesin dan perlengkapan pengolahan lainnya. DS kurang dari 0, SLQ lebih dari 1, itu ada industri unggulan tidak kompetitif, itu tidak ada. Selanjutnya DS lebih dari 0, SLQ kurang dari 1, ada industri andalan tidak kompetitifnya yaitu pengolahan tembakau, kulit atau barang dari kulit. DLQ kurang dari 1, ada DS lebih dari 0, industri prospektif kompetitif, pengolahan batu bara dan migas. DS lebih dari 0, SLQ-nya kurang dari 1, ada industri terbelakang kompetitif, itu tidak ada. DS kurang dari 0, SLQ lebih dari 1, ada industri prospektif tidak kompetitif, yaitu makanan atau minuman. DS lebih dari 0, itu ada SLQ kurang dari 1, industri terbelakang tidak kompetitif, ada logam dasar, logam komputer, elektronik, alat angkutan. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Ismi atas penjelasannya. Selanjutnya penjelasan hasil penelitian yang akan disampaikan oleh Yuanda dan Adil. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya adalah hasil penelitian. Next. Di sini ada analisis SLQ dan DLQ dengan hasil DLQ lebih dari 1 dan SLQ lebih dari 1, yaitu industri unggulan. Ada industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa sosial. Lalu ada DLQ lebih dari 1 dan SLQ kurang dari 1 adalah industri andalan, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan transportasi dan pergudangan. Lalu ada DLQ kurang dari 1, SLQ lebih dari 1, yaitu industri prospektif, ada jasa lainnya. Lalu DLQ kurang dari 1 dan SLQ kurang dari 1 adalah industri terbelakang, yaitu jasa perusahaan. Next. Lalu ada analisis shift share dengan hasil perhitungan seperti yang pada di tabel. Lalu selanjutnya, materi selanjutnya saya serahkan ke Adel. Terima kasih. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya itu adalah analisis tipologi klasen pendekatan PS dan DS. Terdapat 4 tipe. Yang tipe pertama itu pertumbuhan pesat dengan DS plus dan PS plus. Terdapat sektor transportasi dan perdagangan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, serta jasa pendidikan. Tipe yang kedua adalah berpotensi dengan DS plus dan PS minus. Terdapat sektor jasa lainnya. Lalu tipe yang ketiga adalah berkembang dengan PS plus, DS minus. Terdapat sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi,
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Untuk tipe 4 terbelakang dengan PS- dan DS- itu tidak ada. Selanjutnya adalah analisis matriks gabungan SLQ, DLQ, dan DS. Untuk industri unggulan kompetitif, yaitu SLQ lebih dari 1, DS lebih dari 1, dan DLQ lebih dari 1, terdapat administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta jasa pendidikan. Untuk industri unggulan tidak kompetitif dengan indeks SLQ lebih dari 1, DS kurang dari 1, DLQ lebih dari 1, terdapat sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Untuk selanjutnya adalah industri prospektif kompetitif. Dengan indeks SLQ lebih dari 1, DS lebih dari 1, DLQ kurang dari 1. Terdapat jasa lainnya, lalu untuk industri prospektif tidak kompetitif dengan SLQ lebih dari 1, DS kurang dari 1, dan DLQ kurang dari 1, itu tidak ada. Lalu selanjutnya ada industri andalan kompetitif dengan SLQ kurang dari 1, DLQ lebih dari 1, DS lebih dari 1, terdapat transportasi dan pergudangan. Selanjutnya adalah industri andalan tidak kompetitif dengan indeks SLQ kurang dari 1, DS kurang dari 1, dan DLQ lebih dari 1. Terdapat sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Untuk selanjutnya, industri terbelakang kompetitif dengan SLQ kurang dari 1, DS kurang dari 1, dan DS lebih dari 1, dan DLQ kurang dari 1, itu tidak ada. Lalu, industri terbelakang tidak kompetitif, yang indeksnya SLQ kurang dari 1, DS kurang dari 1, dan DLQ kurang dari 1, itu terdapat sektor jasa perusahaan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih Yuanda dan Adel atas penjelasannya. Selanjutnya penjelasan saran atau rumusan kebijakan dan data. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini saya akan menjelaskan tentang di sini ada saran. Yang pertama itu pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan kebijakan pembangunan dengan prioritas sektor unggulan atau bisnis di kota Yogyakarta dengan tetap memperhatikan sektor non-bisnis secara proporsional. Yang kedua, perlu melakukan revitalisasi semua sektor, dimulai sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari 1, kemudian LQ kurang dari 1, serta memicu peningkatan produktivitas dan profesionalisme dalam mengelola sektor-sektor potensial agar mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif untuk meningkatkan pendapatan daerah baik kabupaten atau kota maupun provinsi. Next. Kemudian di sini ada rumusan kebijakan untuk sektor unggulan. Di sini ada beberapa rekomendasi kebijakan untuk industri unggulan khususnya pada sektor pendidikan. Yang pertama itu ada inovasi dan riset pendidikan. Pemerintah dapat mendorong inovasi dan riset dalam bidang pendidikan dengan memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan penelitian yang relevan dan mengembangkan model pembelajaran yang efektif dan adaptif. Dan yang kedua itu ada program beasiswa dan bantuan keuangan. Pemerintah dapat memberikan program beasiswa dan bantuan keuangan kepada siswa berprestasi
namun kurang mampu secara finansial. Hal ini akan membantu meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi di Yogyakarta dan memastikan bahwa bakat-bakat lokal dapat berkembang secara optimal. Dan yang ketiga itu ada penguatan kemitraan industri dengan pendidikan. Pemerintah dapat mendorong kerjasama antara lembaga pendidikan dengan industri lokal di Yogyakarta. Hal ini dapat dilakukan melalui program magang, latihan kerja, dan proyek kolaborasi antara perguruan tinggi atau sekolah dengan perusahaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Next. Kemudian ini ada beberapa rekomendasi kebijakan untuk industri terbelakang, khususnya pada sektor jasa perusahaan. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur pendukung. Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor jasa, seperti jalan, transportasi umum, telekomunikasi, dan teknologi informasi. Infrastruktur yang baik akan memudahkan perusahaan dalam menjalankan operasinya dan meningkatkan daya saing sektor jasa di Yogyakarta. Yang kedua, perbaikan regulasi dan perizinan. Pemerintah dapat menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dan regulasi yang berkaitan dengan pendirian dan operasional perusahaan di sektor jasa. Langkah ini akan membantu mengurangi birokrasi dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku bisnis. Dan yang terakhir, ada pengembangan pariwisata dan industri kreatif. Pemerintah dapat mengembangkan sektor pariwisata dan industri kreatif sebagai bagian dari sektor jasa di Yogyakarta. Ini dapat dilakukan melalui investasi dalam promosi pariwisata, pengembangan produk dan destinasi wisata, serta dukungan bagi pelaku industri kreatif, seniman, perancang, dan pelaku ekonomi kreatif lainnya. Dan dari saya kembalikan ke Kirana. Baik, terima kasih Berjaneta atas penjelasannya. Selanjutnya, jika teman-teman ada pertanyaan dari penjelasan kami yang kurang jelas, bisa komen komentar ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari waktu untuk analisis sektor unggulan Kota Yogyakarta dalam mendukung capaian pembangunan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.